Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah khususan hadirat Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat kita, Bapak Dr. Andes Haji Hamdani beserta keluarga besarnya, Sahibul Bait yang sama-sama kita hormati, yang diwakili oleh saudara Robi, wabil khusus yang sama-sama kita hormati pula kakanda abang saya Al-Ustadz Al-Fadil Haji Baharuddin SQ Al-Hafidh. Semoga Allah panjangkan umur semuanya, sihah wal afiyah zahiran wa batinan. Para tokoh masyarakat, para tuan guru yang mulia, para hadirin wal hadirat, jamaah rolling, rawahan keliling yang moga-moga senantiasa mendapatkan curahan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dari Allah, karunia dari Allah. Kita diizinkan bertemu oleh Allah di tempat yang insya Allah barokah ini, dalam rangka silaturahim, dalam rangka mendoakan ahli kubur kita semuanya, tentunya dengan harapan kepada Allah, apapun sekecil dan sebesar apapun amal ibadah yang kita lakukan, semoga Allah ridho dan Allah terima, amin ya rabbal alamin. Salawatullah wassalamuhu, semoga tetap Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengulang sedikit pertemuan kemarin, tapi kok lupa saya catatannya sampai mana. Apa kemarin itu saudara? Baik, saya ulang dari sini, ada di tandanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauman, suatu ketika, suatu hari, wa qad hadara ramadhanu, wa qad hadara ramadhanu, dan sungguh telah hadir bulan Ramadan. Adakum syahru barakah, telah datang kepada kalian syahru, bulan barakatin, yang penuh dengan keberkahan. Apa makna keberkahan kemarin? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Fa insyaallah, moga-moga Allah sampaikan umur kita pada bulan Ramadan sebentar lagi. Yakshakumullahu fihi, Allah mengunjungi hamba-hambanya di bulan Ramadan itu. Dengan cara apa Allah mengunjungi? Fayanzilur rahmata, dengan cara menurunkan rahmat kepada hamba-hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan. Wa yakhudul khataya, dan Allah menghapuskan dosa-dosa para hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Wa yastajibu fihi du'a, dan Allah akan mengijabah setiap doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Yandurullaha ta'ala ila tanafusikum fihi, dan Allah akan melihat
Anda, kita semuanya ini yang melakukan ibadah puasa nanti di bulan Ramadan melihat seperti orang-orang berlomba dalam kebaikan. Wa yubahi bikum malaikatahu, dan Allah membanggakan kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan ibadah saum, yang melakukan ibadah puasa, malaikatahu, di depan para malaikat. Wahai para, bahasa kita nih mungkin ya, wahai para malaikat nih, orang kampung Pondok Cabe nih lagi puasa tuh mereka tuh hebatnya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arullaha min anfusikum khairan. Maka pesan Kanjeng Nabi, kalau mendapati bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, fa'arullaha min anfusikum khairan, maka tampakkanlah kebaikan-kebaikan saja dari kalian. Fa inna syaqiyya man hurrima fihi rahmatullahi azza wa jalla. Sesungguhnya orang yang celaka adalah man hurrima fihi rahmatullahi azza wa jalla. Bulan Ramadan yang penuh keberkahan tetapi tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirin jamaah rolling yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kembali dengan bab berikutnya, yaitu kemarin amalan apa yang disuruh memperbanyak di dalam bulan Ramadan. Akhirul Quran, diperbanyak untuk membaca Al-Quran. Ini kemarin yang saya pernah cerita. Di sini dijelaskan wa qad kana minas salafis sholihin, dan sungguh telah ada pada zaman salafus sholih may yakhtimu fi qiyami Ramadan, yaitu orang-orang yang telah menghatamkan Al-Quran di dalam qiyam Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Ay salatit tarawih, yakni di dalam salat tarawih, hatam Al-Quran dalam salat tarawih. Pondok Cabe ada begitu? Nggak nemu. Paling tinggal imamnya nih kayaknya nih. Imamnya Kakanda Haji Burhanuddin Baharuddin jadi imam. Sekali tarawih hatam, bubar tuh kayaknya, bubar tuh kayaknya. Tapi kalau di pesantren insya Allah enggak ya Ustaznya, karena pesantren memang dididik seperti itu. Bahkan cuma waktu itu dididiknya waktu di pesantren, satu imam menjalankan sholat tarawih itu jatahnya adalah 1 juz. Kalau jatahnya 1 juz, kalau di pesantren dulu kami melakukannya 20 rakaat, maka 1 rakaatnya itu 1 halaman. 1 rakaatnya 1 halaman. Ini kalau lancar cepat, tapi kalau tak lancar muter-muter nggak sampai-sampai. Padahal sudah disimak di belakang-belakang kita. Bahkan guru besar Abuya Abdullah Umar kadang hadir di tengah-tengah kita menjadi makmum menyimak para santrinya. Masya Allah, kalau sudah dengar aminnya beliau udah hilang semua kayak hafalan kami. Ini terus terang aja, ini yang kami alami. Dan tidak jauh-jauh lah dari santri B Padepokan Al-Quran tanpa kayak gitu juga. Persiapan udah matang, sudah hafal, sudah lancar kayak gimana pun, begitu setoran hilang, ngeblank. Nggak tahu itu kenapa tuh. Bukan hanya setoran saja, cobalah ini saja. Alhamdulillah malam ini lancar saudara kita Bang Robi nih. Malam ini lancar, mulai dari salam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin dan seterusnya sampai muqaddimah selesai semuanya, penghormatan semuanya selesai, lancar. Ada juga santri B Padepokan tuh baru mau mulai aja salam tuh lupa. Assalamualaikum tuh lupa, tiba-tiba begini, alhamdulillahirabbil alamin. Terus temennya nyenggol, salam dulu, salam. Kan aneh, ngeblank, betul-betul ngeblank. Dan ini memang begitulah situasinya, kondisinya memang begitu. Udah, ini cerita sedikit saja. Cerita sedikit. Jadi orang dulu salafus saleh itu menghatamkan Al-Quran fi qiyami Ramadan. Keterangannya salatit tarawih, yaitu di dalam salat tarawih. Fi kulli thalathi layalin khatmatan.
fi kulli thalathi layani khatmatan, menghatamkan Al-Quran dalam 3 malam. Berarti 1 malam itu menghabiskan 10 juz. Malam kedua 10 juz, malam ketiga 10 juz. Masih ada yang berani begitu? Nggak ada? Berat ini Pak, berat. Kelas-kelas kita udahlah kelas kulhu aja. Itu sudah datang ke musola, ke masjid untuk taruh, itu sudah luar biasa. Udah alhamdulillah, datang doang itu alhamdulillah. Datang doang di dalam masjid, di dalam musola, sholat apakah agak tahu ini, sudah alhamdulillah, datang doang. Lah daripada ngemper di pinggir-pinggir jalan, udah masuk ke masjid, sholat kagak, pokoknya ke masjid aja. Yang penting kan ke masjid. Itu insya Allah selamat, meskipun nggak ngapa-ngapain. Wa minkum man kana yakhtimu fi qiyami ramadhani kulli sab'in khatmatan. Ada pula di antara mereka itu yang menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap sab'i khatmatan, 1 minggu, apa namanya? Seminggu, 7 hari hatam. Wa minkum may yakhtimu kulla 'ashrin. Ada yang menghatamkan juga di dalam 10 hari hatam Al-Quran. Kalau 10 hari hatam Al-Quran berarti jatahnya dalam sehari semalam dia membacanya 3 juz. Masih kuat? Belum. Ditawarkan terus nih, mana yang paling mana yang paling ringan ini? Mana yang paling ringan? Qala al-allamah qala al-allamatu Ibnu Hajarin al-Haytami. Berkata Al-Allamah Ibnu Hajar al-Haytami, wa kana lisy-Syafi'i radhiyallahu anhu, adapun al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, ini malah serem lagi nih kayaknya. Fi Ramadhan situna khatmatan. Masya Allah. Udah, nggak saya artiin, ini ngeri masalahnya. Nggak saya artiin, ngeri. Coba nih. Wa kana lisy-Syafi'i, dan adapun Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fi Ramadhan situna khatmatan. Di dalam bulan Ramadan itu situna khatmatan, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali hatam Al-Quran. Ini logika kita kayaknya nggak masuk dah. Logika kita, loh ini bukan pembahasan logika Pak. Kalau sudah seperti ini bukan pembahasan logika, tapi pembahasan hati, pembahasan keimanan. Saya dulu orang hafal Quran itu setengah nggak percaya. Mohon maaf, ini sejarah saja. Setengah nggak percaya, kemudian saya itu kalau ada orang baca Quran itu saya agak panas. Entah saya waktu itu jadi setan atau jin, saya nggak tahu. Tapi begitu ada orang baca Quran itu saya panas. Tapi ya Allah, hidayah turun. Waktu itu sejarahnya kenapa saya menghafalkan Quran itu ada di kampung saya itu. Ada di kampung saya itu Bapak Kepala Desa, kalau dia Kepala Desa itu mengadakan semacam kayak ada penampilan dari santri-santri TPQ, padahal TPQ. Mereka dipanggil satu-satu, dites hafalannya, mereka hafal. Bahkan ada satu santri yang kecil waktu itu ternyata sudah hafal Al-Quran 30 juz. Mulai saat itulah kayaknya hidayah mulai datang. Jadi saya terlambat pula. Kalau guru kita nih menghafalkan Quran mulai dari kecil saya. Dari kecil. Bahkan sebelum lahir beliau sudah hafal. Karena apa? Bimbingan dari orang tua. Biasanya begitu biasanya. Jadi kalau begini, resepnya dari guru gitu. Kalau pengen anaknya cepat menghafal Quran, waktu istri kita hamil, yang punya istri dulu ya. Kalau nggak punya istri nggak usah nyari-nyari dah. Yang waktu istri kita hamil itu ngaji terus. Ini kata beliau guru, beliau mengatakan bagaikan orang masuk di dalam hutan yang di situ sudah dibabat untuk jalan. Babat alas lah bahasanya ya, babat alas. Begitu anak itu lahir sudah nggak asing sama Quran. Makanya kalau orang-orang yang ahli Quran, kita lihat tuh nangisnya anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang memang dididik dengan Al-Quran. Nangisnya bukan oe-oe Pak. Nah, kira-kira begitu dah nangisnya alif. Pak siapa itu Pak? Siapa itu? Pak Namat ya? Pak Namat ya, mantan RT 0106 Kampung Baru Cidende. Alhamdulillah. Ini resep saja. Tapi pun sebaliknya, orang Jepang dulu pernah mengadakan sebuah penelitian begitu. Istrinya hamil.
Kemudian istrinya disuruh tuh sama suaminya belajar hitung-hitungan, begitu lahir keluar jadi orang pandai. Oh iya. Sittuna khamsatan. Kemudian keterangan yang lain, yaqra'uha fi ghairi shalah. Yaqra'uha fi ghairi shalah. Beliau menghatamkan yaqra'uha fi ghairi shalah. Beliau pun juga menghatamkan tapi di luar salat juga hatam. Wa an Abi Hanifah radhiyallahu anhu mithlu dzalik. Abu Hanifah pun demikian mithlu dzalika, seperti halnya Imam Syafi'i. Inilah memang orang-orang hebat itu seperti itu. Amalannya tak jauh dari Al-Qur'an. Wa kana Az-Zuhri, adapun Imam Az-Zuhri iddakhala Ramadhana qala innama huwa tilawatul Qur'ani wa it'amut ta'am. Oh ya. Ketika masuk di bulan Ramadan beliau mengatakan innama huwa tilawatul Qur'an, sungguh bulan ini adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an, wa it'amut ta'am, dan saling memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan makanan. Nah, karena kemarin ada yang bertanya, memang begitu, benar begitu. Kemudian ketika saya sudah masuk ke dunia Al-Quran, itu di kampung saya pula, itu ada namanya Kiai Haji Sofyan. Beliau itu kalau orang biduan tuh ditanggap, tahu ditanggap ya Pak? Ditanggap itu ya Pak, sama ya Pak? Ditanggap, nyanyi di sana, nyanyi di sini, di sini gitu ya. Tapi beliau Kiai ini tidak nyanyi. Beliau ini ditanggap untuk khataman Al-Quran. Saya menyaksikan sendiri bahwa dalam satu hari satu malam itu beliau bisa melayani tanggapan khataman Al-Quran itu 3 tempat. Artinya dalam satu hari satu malam beliau menghatamkan 3 kali khatam Al-Quran 30 juz. Saya baru percaya, dan itu saya menyaksikan sendiri karena saya menyimak. Dan saya nggak bisa nyimak. Karena waktu itu pokoknya saya ngakalin aja lah, ada kan ilmu-ilmu santri yang agak nakal-nakal itu ada yang saya nggak keburu lah ini. Bacanya kan war nggak jelas udah. War. Saya lihat aja udah. Pokoknya Bismillahirrahmanirrahim. Oh, awal surat nih. Saya cari lagi Bismillahirrahmanirrahim. Oh, awal surat lagi. Pokoknya sampai beliau baca terus sampai di Quran saya buka Qul a'udzu birabbin nas. Hatam Al-Quran. Duluan saya bukanya. Lalu saya nggak keburu nyimaknya. Masya Allah, ini memang bisa terjadi. Maka kalau Al-Imam Asy-Syafi'i dalam satu bulan Ramadan itu beliau bisa menghatamkan Al-Quran sittuna khatmatan, 60 kali hatam Al-Quran, maka ini adalah sesuatu yang bisa saja terjadi. Apalagi dengan kebersihan batin beliau, kemuliaan derajat beliau, dan keistimewaan ilmu beliau. Allahu yarham. Bismillahirrahmanirrahim. Warawal imamu muslimun dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, sesungguhnya fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, maka sesungguhnya Al-Quran yang kita baca itu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, akan datang kepada orang yang membacanya sebagai syafaat. Apa makna syafaat di sini? Sebagai pertolongan, Tapi ada catatan, hadisnya sampai di situ doang. Tapi keterangannya ini wa syafa'atul Qur'ani. Dan adapun syafaatnya Quran itu ialah innama yanaluha mayatsluhu haqqa tilawatih, yaitu dengan mendapatkannya mayatsluhu haqqa tilawatih, yang membacanya dengan haqqa tilawatih, dengan sebenar-benarnya membaca. Nah, ini perlu ilmu berarti ini. Untuk mendapatkan bahwa Al-Quran yang kita baca itu menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah, maka harus yatsluhu haqqa tilawatih, membacanya harus sebenar-benarnya baca. Kalau ingin benar bacanya, bagaimana kita menilainya? Kita harus berguru.
Maka guru kita itulah yang menilai akan bacaan kita, yang akan mentahsin bacaan kita, yang akan mentalaki bacaan kita. Nah, guru kita dari mana? Gurunya guru kita. Nah, gurunya guru kita dari mana? Gurunya guru kita. Nah, gurunya kita, sampai inilah namanya sanad atau jalur keiman sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan saya sudah benar kok, tapi tidak pernah berguru. Terus siapa yang mengoreksi? Maka saya sering bilang, silahkan belajar di YouTube, silahkan belajar di sosmed, silahkan belajar di internet. Tapi jangan lupa setelah belajar itu Anda harus memilih seorang guru yang ahli di dalam bidangnya untuk mentahsinkan bacaan sampian, bacaan Anda. Karena apa? Begitu sampai menirukan bacaan Al-Imam As-Sudais, Abdurrahman As-Sudais, ataupun siapa? Mish'ari Rasid Al-Afasi ataupun Surem, sampean menirukan bacaan beliau-beliau Syekh ini, yakin saya sampean nggak pernah salah, benar terus bacaannya, bahkan lagunya pun tahu, iramanya tahu, panjang pendeknya tahu, nggak pernah salah sampean. Karena apa? Nggak ada yang ngoreksi. Coba dah, ya kan? Iya, tapi begitu berhadapan dengan guru yang ahli kemudian ditahsin bacaan kita, mulai ketahuan. Mohon maaf Bapak Camat yang terhormat, bacaan Yasinnya santri B Padepokan itu kelihatannya ya Pak, kelihatannya bagus, serempak gitu, kompak gitu ya. Itu sebenarnya kelihatannya, saya bocorin malam ini, biarin. Saya bocorin malam ini, mumpung di tempat orang lain, saya bocorin di malam ini. Itu karena mereka bareng-bareng, jadi sebenarnya cacatnya jadi ketutup. Coba nih suruh setoran satu-satu aja. Yakin saya baru a'udzu sudah au. Kapan a'udzunya? Au. Enggak sampai dzal, enggak sampai itu, baru au. Lunya belum sampai. Ini karena bareng-bareng dan ada yang mimpin misalkan begitu. Baru. Enggak percaya nih, saya tes nih. Mana yang Iqra satu deh? Siapa Iqra satu? Pak Abdul Razak yang orang sini. Udah Quran ya Pak? Udah. Juz berapa Pak? 4. Berapa tahun di Padepokan? Allah. Kalau ditanya tahun jawabannya lama, udah nggak kehitung udah. Iya. Jadi untuk mendapatkan syafaat Al-Quran nanti di hari kiamat, membacanya adalah mayyadzlugu haqqa tilawati, harus sebenar-benarnya membaca. Bagaimana cara bisa kita membaca Al-Quran dengan benar? Yaitu harus ada gurunya, harus ada bimbingannya. Maka begini, ini biasanya begitu kan ya. Selain ngaji kitab ini, kita pun juga ngaji bacaan kita tadi. Di antaranya yang dikoreksi adalah baca ini, mohon maaf bapak-bapak Pondok Cabe ya, mohon dimaafkan. Ini untuk mengingatkan santri B, santri bapak-bapak, kalau memang ada ilmunya monggo diambil untuk bapak-bapak yang di Pondok Cabe. Ini tadi saya dengar tuh. Jadi di dalam Al-Quran itu ada huruf-huruf yang dipakai untuk pembuka surah. Huruf-huruf yang dipakai untuk membuka awal surah. Misalkan yang sering kita baca di Yasin, ya kan? Yasin. Maka ilmunya adalah ya di situ adalah bacaan fathahnya. Maka cukup dibaca 2 saja, 2 ketukan maksud saya. 2 ketukan atau 2 harokat. Jadi kalau baca misalkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh Yasin. Ya-nya kepanjangan, sinnya kurang panjang. Jadi kalau dalam Al-Quran itu sudah sangat dimudahkan. Dengan apa? Titen itu apa bahasa Indonesianya? Tandain di dalam Al-Quran. Kalau ada huruf yang dipakai untuk membuka surat berdiri, maka panjangnya adalah cukup 2. Yasin, ya-nya 2. Kemudian Toha, tonya 2, hanya 2. Toha. Kemudian apa lagi? Hamim, hanya 2. Mimnya 6 harokat. Kemudian yang berdiri panjangnya 2, yang seperti alis jenengan itu, alis tuh ya, yang tandanya seperti alis melengkung begitu tuh, itu dibaca sepanjang 6 harokat. Ini riwayatnya Imam Asim. Nah, yang ada alisnya ini, bacanya 6 harokat. Jadi jangan terbalik.
Kalau di Kampung Baru masih sering terbalik. Masih sering. Kalau di sini udah enggak lah ya. Enggak beda. Oh, enggak beda. Enggak beda. Kalau di Kampung Baru masih terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nah, kembali. Jadi ya-nya cukup 2 saja. Yang panjang 6 harokat itu adalah sinnya. Yasin. Awal surah Maryam. Ya. Kaf 6. Ha ya ha2 ya 2 ain 6. Sebelum setelah 6 kemudian ada hukum ikhfa 2 ain sad. Ini ditandain dengan alis di atasnya, maka dia wajib hukumnya dibaca 6 harokat. Nafasnya tak kuat. Kalau nafasnya tak kuat, bismillahnya harus cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngitungnya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Hitungannya juga cepat. Kalau hitungannya cepat berarti agak pendek kan? Iya kan ya? Iya. Tapi kalau bismillahnya jenengan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Alamat tuh. 6-nya begini ngitungnya, Pak. Enggak boleh begini lagi. Enggak boleh. Tak boleh begini lagi, tak boleh. Ngitungnya harus Kaf ha ya ain. Saya nggak kuat saya. Saya tak biasa model begitu, tak biasa. Nggak kuat saya. Modelnya yang begini, tek 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 tek. Nah, itu namanya bacaan yang sedang. Nggak terlalu panjang, pula tak terlalu pendek. Yang agak malas-malas sedikit itu ya orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Oh, udah hitungnya war udah selesai. Hatam dah, cepat selesai. Jadi yang menentukan tuh awalnya. Kalau awalnya lambat-lambat kayak gitu, hitungannya pun menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Tak boleh bismillahnya lambat-lambat, bacaan Qur'annya jadi cepat-cepat tidak. Jadi satu paket. Kalau bismillahnya lambat, bacaan Qur'annya pun juga harus lambat. Kalau bismillahnya cepat, maka bacaannya pun jadi cepatkan. Ngitungnya pengaruh di hitungan. Nah, ini namanya dalam rangka haqqa tilawati, yaitu membacanya dengan sebaik-baik bacaan, sebenar-benar bacaan. Supaya apa? Mendapatkan syafaat. Karena kita menginginkan bahwa Quran yang kita baca itu akan syafi'an li ashabih, akan menjadi syafaat ketika kita nanti di hari kiamat. Terus koreksi yang kedua, zikir la ilaha illallah. Mohon maaf, saya tahu maksudnya. Saya tahu maksudnya adalah belajar tafkhim. Tafkhim itu belajar bacaan tebal. Mohon maaf, lafat Allah itu yang ditebalkan adalah lam yang kedua, lamul jalalah yang kedua. Ya, dengan kalau baca Allah pasti benar. Allah, Qul huwallah, pasti benar. Tapi kalau kurang teliti, mohon maaf, kalau kurang teliti, yang diokan jadi yang pertama. Mohon maaf, misalkan Qul huwallahu. Kalau waw fathah, wa apa wo? Wa apa wo? Nah, udah ketahuan sekarang. La ilaha illallah apa lollah. Nah, itu kan. La ilaha illallah, lallah. Yang Allah cukup Allahnya yang kedua saja. Tapi sebelumnya itu fathah. Ini dikarenakan apa? Ya mungkin kurang teliti. Di dalam pembacaan tafkhim di lamul jalalah ditebalkan. Allah. Kalau bilang Allah benar, bukan Allah, bukan Allah kan? Allah apa Allah? Allah tetap a, tapi Allahnya itu yang ditafkhimkan.
Maka kul huwallahu ahad sama dengan kita mengucapkan Allah menjadi kul huwallah. Kul huwallah, bukan huwallah. Kalau kita waktu kecil kan bukan Allah nyebutkannya, ya Allah, ya Allah. Ada nggak yang di sini menyebutnya ya Allah? Ada. Di kampung saya dulu waktu kecil ya Allah, ya Allah. Dulu kalau marah itu begitu, ya Allah. Masih ingat saya itu, ya Allah, ya Allah. Terus kesinian lagi, mohon maaf, agak ke daerah Jawa Baratan sedikit, agak belibet tuh malahan. Ya Allah, ya Allah. Ada bagaimana saya nggak tahu tuh. Niruinnya bagaimana? Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ini ilmu saja. Ya ilmu saja ya. Loh ini realita loh Pak, ya kan? Kenyataannya memang begitu. Nah inilah yang perlu untuk kita mendalami daripada ilmunya supaya yatsluhu haqqa tilawatih. Nah, wadzalika bimutaba'ati ahkamih, dan seperti itu juga kita harus mengikuti apa yang menjadikan hukum, wa ihlali halalih, dan menghalalkan apa yang dihalalkan di dalam Al-Quran, wa tahrimi haramih, dan mengharamkan apa yang diharamkan di dalam Al-Quran. Wa dzalika bimutaba'ati ahkamih. Sebentar lagi kita mengikuti itu. Sebentar lagi fa insyaallah, moga-moga umur kita Allah sampaikan bulan Ramadan. Sebentar lagi kita sudah dipanggil Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, khusus orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak wahai. Yang tidak beriman enggak dipanggil sama Allah. Dan hebatnya lagi saudara, ini rahasia Allah. Saya kasih tahu malam ini. Ya ayyuhalladzina amanu, itu khusus panggilan Allah untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Nabi kita sampai Allah memanggil umat baginda Rasul yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, memanggilnya dengan panggilan yang sangat dimuliakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah tidak memanggil ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Padahal di Quran ada ya ayuhan nas. Padahal di Quran ada ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ada. Tapi begitu menyangkut tentang puasa, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan panggilan yang mesra dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inilah di dalam Al-Qur'an nida namanya. Nida itu panggilan, nidaul karamah, yaitu panggilan Allah untuk memuliakan umat-umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan nabi kita. Nabi kita itu mendapatkan panggilan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memanggilnya ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, tidak. Tapi yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, Allah memanggil junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan apa? Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ya ayyuhar rasul, wahai rasul. An-Nabi, Ar-Rasul, yang dimaksud di sini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saudara, begitu Allah memanggil Nabiullah Adam misalkan, Allah memanggil nama beliau, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah memanggil namanya Adam alaihi salam. Kalau Nabi Muhammad namanya Ahmad, tapi Allah memanggilnya dengan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, wahai nabi, wahai rasul. Ini adalah panggilan memuliakan sosok manusia paling mulia, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manggil Nabi Zakaria misalkan, ya Zakaria, ya Yahya, ya Isa, ya Ilyas, dan lain sebagainya.
dipanggil namanya. Begitu manggil nama baginda Rasul itu panggilannya Masya Allah. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Nabi, wahai Rasul, yang dimaksud ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena barokah, kemuliaan, keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umat yang percaya kepada Allah, yang mengimani akan kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan panggilannya dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebentar lagi kita akan panggil itu. Dan ayat ini sangat terkenal nanti ini. Akan semakin banyak dipakai oleh imam-imam, oleh penceramah-penceramah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Udah, memang jam 10:04 selesainya. Nah, kita insya Allah akan melanjutkan lagi di malam yang malam ke 26 di rumah Bapak nama. Mana Bapak nama? Oh iya. Moga-moga ada berkah dan manfaatnya. Allah jadikan semakin hari semakin baik, semakin bisa menjaga hubungan kita dengan Allah, semakin bisa menjaga hubungan kita dengan sesama kita. Semakin rukun kita, semakin didekatkan hati kita. Semakin merasa kita bahwa kita adalah bersaudara, semakin rukun kita saudara, dan merasakan bahwa kita adalah satu bas dan kita adalah satu jasad, yang ketika saudara kita merasakan kesakitan, kita pun juga merasakan sakitnya. Kalau ini yang terjadi di Kampung Baru, Cirende maupun di Pondok Cabe ini, Masya Allah nikmatnya. Tak ada lagi yang berantem, tidak ada. Tak ada lagi dengki-dengkian, hasad-hasad, tak ada. Maka kalau sudah terbentuk seperti ini, apa yang dirasakan? Maka pemimpin kita termasuk pemimpin yang bisa menjaga amanahnya, gitu. Akhirnya rakyatnya makmur. Coba misalkan nih, tiap malam kampung apa nih, Pondok Cabe nih, ada aja yang berantem itu misalkan. Gimana kira-kira Pak Camat itu kira-kira? Bisa tidur apa kagak kira-kira? Enggak kan? Ada geng motor aja udah resah kita kan ya. Lewat Pondok Cabe ini geng motor ya, lewat sini ya, iya Pak. Udah resah udah. Wah jangan-jangan anak-anak kita yang udah gak karuan. Maka yang diperlukan adalah antara kita sebagai warga dengan pemimpin kita, dalam hal ini adalah Bapak Camat, Bapak Lurah, Pak RW, Pak RT, adalah untuk bersinergi menciptakan kedamaian, menciptakan kerukunan di antara kita. Untuk apa? Masuk di bulan Ramadan ini akan kita merasakan bahwa nikmatnya ibadah puasa benar-benar akan kita dapatkan. Fa insyaallah, moga-moga keluar dari Ramadan pun kita akan dicap oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.